والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita membahas prinsip pokok Ahli Sunnati wal Jamaah dalam mensikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya dari pembahasan kemarin yang menjadi prinsip pokok tersebut? Indak wahyu. Bahwasanya kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya adalah wahyu. Terus bagaimana? Maka kita tidak boleh membeda-bedakan antara keduanya dari sisi keimanan. Apa saja yang ditetapkan dalam as-sunnah wajib kita terima. Naam. Baik. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah, demikian pula masalah muamalah. Berbeda dengan prinsip-prinsip ahli batil seperti Mu'tazilah yang membeda-bedakan dalam masalah hadis. Menurut mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama yang ahad tidaklah memberikan faedah ilmu, tapi hanya memberikan apa? Faedah dzan saja, hanya sekedar sangkaan. Dan ini adalah kaidah yang batil. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Makanatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqil ummah. Kedudukan ahli sunnati wal jamaah di antara firqah-firqah yang ada di umat ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang perpecahan umat. Terpecah menjadi berapa golongan, Iqbal? 73 golongan. Nah, semuanya berada di neraka kecuali satu golongan saja. Mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, kedudukan ahli sunnah di antara golongan-golongan itu bagaimana? Inilah yang sekarang akan kita bahas. Hadis siapa yang menyatakan tentang ini? Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Hadis siapa? Talhah. Ingat? Naam. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Juga datang dari beberapa sahabat yang lain. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal humul wasatu fi firaqil ummah, kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'til al-jahmiyah
wa ahli tamtsilil musyabbihah. Bahkan mereka, yaitu ahli sunnati wal jamaah, adalah wasat, pertengahan di antara firqah-firqah umat. Firaqil ummah, ummah yang dimaksud di sini alil ahdil ahdi zihni, yaitu maksudnya umat Islam. Karena yang rajih ikhwanifillah, firqah yang 72 itu masih dalam lingkaran Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa saja yang menyatakan bahwasanya 72 itu semuanya adalah firqah kufur, dia telah salah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariku hadhil ummah, yaitu umat ini, yaitu umat Islam. Berarti mereka masih dalam lingkaran keislaman. Baik. Jadi ahli sunnati wal jamaah adalah pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, sebagaimana umat Islam ini adalah pertengahan di antara umat-umat keseluruhan. Ya. Al-ummah maksudnya al-ummah al-islamiyah. Jadi kaum muslimin pertengahan jika dibandingkan umat-umat yang lain secara keseluruhan. Dan ahlu sunnah adalah pertengahan dari umat-umat atau dari firqah-firqah yang ada di kalangan kaum muslimin. Ini maksudnya. Kemudian diperinci oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu pertengahan dalam permasalahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertengahan antara siapa dan siapa? Baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Pertengahan di antara ahli ta'til yaitu jahmiyah dan ahli tamtsil yaitu musyabbihah. Nanti akan kita baca penjelasan dari Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi poin yang pertama, dari sisi apa? Pembahasan sifat-sifat Allah, mereka pertengahan. Kemudian wahum wasatun fi babi af'alillah. Dan mereka juga pertengahan dalam pembahasan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antara siapa dan siapa? Bainal Jabriyah wal Qadariyah wa ghairihim. Antara Jabriyah dan Qadariyah serta selain mereka. Kemudian poin yang ketiga, wa fi babi wa'idillah. Dan pada pembahasan wa'idillah, yaitu ancaman-ancaman Allah. Mereka pertengahan bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Mereka pertengahan antara murji'ah dan wa'idiyah, yaitu orang-orang yang berpegang pada dalil-dalil tentang ancaman dari kalangan qadariyah dan selain mereka. Wa fi babi asma'il imani wa din. Dan pada pembahasan tentang penamaan iman dan agama ini, apakah mukmin atau kafir atau munafik atau fasik, ini namanya bab asma'il iman yang dimaksud. Baik. Nah, mereka dalam bab ini berada pertengahan juga antara siapa? Bainal haruriyah wal mu'tazilah, antara haruriyah dan mu'tazilah, dan golongan kebalikannya yaitu wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan antara murji'ah dan jahmiyah. Wa fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab tentang mensikapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah juga pertengahan antara Rafidhah yang mereka hulu melampaui batas,
dalam mengangkat Ali, dan Khawarij yang mereka memusuhi Ali radhiyallahu anhu. Ini contohnya. Jadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada 5 poin ikhwani fillah yang menunjukkan wasatiyah ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya ahli sunnah dalam perkara-perkara tersebut mereka mendapatkan taufik sehingga mereka berada di pertengahan dalam bersikap adil, tidak terjatuh dalam ifrat maupun tafrid. Kita baca syarah untuk semakin memperjelas apa yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Lama bayyana Syekh rahimahullah mawqif ahli sunnati wal jamaah minan nususil waridati fil kitabi was sunnah fi sifatillahi ta'ala, arada an yubayyina makanatahum baina firaqil ummah hatta yu'rafa qadruhum wa fadluhum bimuqaranatihim bighairihim. Tatkala Syekh telah menjelaskan prinsip ahli sunnati wal jamaah terhadap nas-nas yang datang baik di dalam Alkitab maupun As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau ingin menjelaskan tentang kedudukan ahli sunnati wal jamaah di antara firqah-firqah umat ini, sehingga betul-betul diketahui kadar mereka, yaitu derajat derajat ahli sunnah yang tinggi, serta keutamaan mereka dengan diperbandingkannya mereka dengan kelompok-kelompok lain. Kenapa ikhwan? Kok dengan diperbandingkan dengan kelompok-kelompok lain kedudukan ahli sunnah dan keutamaan ahli sunnah semakin nampak dan jelas? Fa inna dhidda yudhiru husnahu dhiddu. Karena sungguhnya lawan itu akan menampakkan bagusnya kebalikannya. Taib, yaitu ketika kita mengetahui jeleknya pemahaman Jahmiyah, maka kita akan tahu bagusnya pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Ketika kita ingin mengetahui keutamaan Islam, kita butuh mengetahui betapa buruknya kekufuran dan kesyirikan. Ini maksudnya. Dengan dengan mengetahui satu lawan dari permasalahan, kita akan mengetahui keutamaan kebalikannya. Wa bidziddiha tatabayyanul asya', dan dengan lawan perkara-perkara itu akan semakin jelas. Dengan mengetahui lawan atau kebalikannya, maka perkara-perkara itu akan semakin jelas. Dengan mengetahui kekufuran, kesyirikan yang sangat buruk dan sangat fatal akibatnya, kita akan mengetahui bagaimana indahnya tauhid dan keislaman. Ketika kita tahu bid'ah, maka akan tahu semakin jelas apa itu sunnah. Demikian seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bal humul wasatu fi firaqil ummah. Qala fil misbahil munir, al wasatu bit tahrik al mu'tadil. Ya, mereka itu adalah wasat pada firqah-firqah umat ini. Wasat itu maknanya apa? Wasat dengan mengharokati sin, ikhwani fillah. Wasatun maknanya mu'tadil, yang pertengahan, yang seimbang. Wal muradu bil wasati huna al-adlul khiyar, dan yang dimaksud dengan wasat di sini adalah al-adlu al-khiyar, yaitu keadilan dan pilihan, yaitu orang-orang yang adil dan
yang terpilih. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat wasat, umat pertengahan, yaitu adlan khiyara, yaitu umat yang adil, umat pilihan. Agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi umat Islam ini wasat, pertengahan, yaitu umat yang adil, umat pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian umat-umat yang ada dari keseluruhan umat manusia. Baik. Nah, fa ahlus sunnati wasatun. Maka ahlu sunnah itu adalah wasat bimakna annahum udulun khiyar. Bermakna bahwasanya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang adil dan orang-orang pilihan. Sehingga ikhwani fillah banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wa bimakna annahum mutawassituna baina firqail ifrati wat tafriq. Dan bermakna ahlu sunnah itu wasat, yaitu maknanya apa? Bahwasanya mereka itu pertengahan di antara dua firqah yang ifrat dan firqah yang tafrid, ya. Di antara dua firqah, yaitu satu firqah yang menempuh jalan ifrat, satu firqah menempuh jalan tafrid. Ifrat dari apa? Afrata yufritu ifratan. Yang apa? Melampaui batas. Melampaui batas, melebihi kadar yang ditetapkan. Ini ifrat. Ketika diperintahkan untuk menetapkan suatu sifat, mereka melampaui batas dalam menetapkan sehingga menyamakan dengan makhluk. Akhirnya jatuh dalam apa? Ifrat. Paham? Kemudian kebalikannya tafrid dari apa? Farrata yufarritu tafritan, yaitu yang na'am taib, kebalikannya yaitu yang menyepelekan dan meninggalkan perkara yang diperintahkan. Diperintahkan untuk menetapkan suatu sifat, tapi mereka apa? Meninggalkannya. Seperti orang-orang Mu'attilah, ini jatuh dalam tafrid. Paham? Kita diperintahkan untuk mencintai sahabat, mencintai Ali radhiyallahu anhu. Ternyata sebagian kaum melampaui batas sehingga apa? Mencintainya melebihi kadar dan mengangkat Ali sebagai sesembahan. Jatuh dalam apa? Apa Muhammad? Mana dari dua pilihan ini? Nah, jatuh dalam ifrat, yaitu melampaui batas dalam mencintai. Paham? Sebaliknya, diperintahkan untuk mencintai Ali tapi malah mereka membenci. Ini jatuh dalam apa? Mukasya. Nah, jatuh dalam tafriq. Paham Iqbal? Baik. Fahum wasatun bainal firaqil muntasibah lil Islam kama annal ummatal islamiyyata wasatun bainal umam. Sehingga ahli sunnah itu pertengahan di antara firqah-firqah yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, sebagaimana umat Islam ini secara keseluruhan adalah pertengahan di antara keseluruhan umat-umat manusia. Mafhum sampai di sini? Qala fa hadhil ummatu wasatun bainal umam allati tamilu ilal ghuluwi wal ifrat wal ummamul lati tamilu ilat tafriti wat tasahul. Ini ditegaskan lagi oleh Syekh. Yang tadi belum paham sekarang akan paham insyaallah. Ya.
Maka umat ini pertengahan di antara umat-umat yang condong kepada hulu dan ifrat. Jadi hulu itu identik dengan ifrat, yang melampaui batas. Paham? Dan juga pertengahan di antara umat-umat yang condong kepada tafrid, yaitu tasahul, yaitu apa? Meremehkan, bermudah-mudahan dalam menunaikan apa yang diwajibkan. Wa ahlu sunnati wal jamaah min hadhil ummah wasatun baina firaqil ummatil mubtadi'ah allatin harafat 'anis siratil mustaqim. Dan ahli sunnati wal jamaah dari kalangan umat ini adalah pertengahan di antara firqah-firqah umat ahli bid'ah yang mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Naam, faghala ba'daha wa tatarraf wa tasahala ba'daha wa anharaf. Ya, maka sebagian mereka hulu sehingga apa? Sehingga melampaui batas, dan sebagian mereka yang lain bermudah-mudahan sehingga menyimpang dari jalan yang benar. Naam. Thumma bayyana Syekh rahimahullahu taala tafsil dzalik. Kalau kita sudah tahu kaidah pokok, kaidah umumnya ya kawan, ahli sunnah itu umat pertengahan di antara firqah-firqah yang ada, antara dua kelompok besar, yaitu apa? Ahlu ifrad dan ahlu tafrid. Dan pada masing-masing bab, ikhwanifillah, di sini berarti kita dituntut untuk bisa membedakan. Misalnya pada bab sifat, mana ahlul ifrad, mana ahlu tafrid. Nanti harus bisa bedakan. Nah, dan kedua kelompok ini semuanya kelompok yang sesat. Nah, dan ahlu sunnah menempuh jalan pertengahan. Mereka menunaikan apa yang diperintahkan tanpa melampaui batas, juga tidak menyepelekan. Perinciannya, faqala fahum ay ahlu sunnati wal jamaah awalan wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Kita ambil yang pertama ini dulu. Jadi ahli sunnah itu yang pertama, mereka adalah pertengahan dalam pembahasan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Antara siapa? Antara ahli ta'til, yang mereka itu adalah jahmiyah, dan yang semisal. Disebutkan jahmiyah, kenapa mereka taktil? Jahmiyah itu taktil yang paling apa? Parah. Baik. Dan kelompok yang lain ahli tamtsil al-musyabbihah, mereka yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi sifat-sifatnya dengan para makhluk. Baik. Dan perlu diketahui ya khwanifillah, ahli ta'til secara umum itu mencakup kelompok apa saja yang mereka menolak sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Makanya ta'til terbagi menjadi dua, ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ta'til kulli yaitu yang meniadakan keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, itulah keyakinan Jahmiyah. Dan ta'til juz'i itu mereka yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ditempuh oleh orang-orang Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan yang lainnya. Fal Jahmiyah, sekarang kita bahas Jahmiyah. Fal Jahmiyah nisbatun ilal Jahm ibn Safwan at-Turmudhi. Jahmiyah itu adalah nisbah kepada Jahm bin Safwan, nisbah kepada negeri Tarmud. Yang sebenarnya Jahm bin Safwan ini akhwanifillah
dia bukanlah pencetus keyakinan itu, tapi dia hanya sekedar mengekor dan taklid kepada gurunya, yaitu siapa? Siapa kemarin? Abu Abdillah Jahm bin Safwan mengambil dari siapa? Mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Nah, mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Tapi dinisbahkan pemahaman ini kepada Jahm bin Safwan. Kenapa? Karena dialah yang mempopulerkan, ya, dia yang mempopulerkan keyakinan itu sehingga dikenal oleh banyak manusia dan mendapatkan pengikut yang banyak. Maka dinisbahkan kepada dia. Taib, dan itu adalah sejelek-jelek penisbatan. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam biografi Jahm bin Safwan di Mizanul I'tidal, ikhwani fillah, Jahm bin Safwan Abu Muharriz As-Samarqandi Ad-Dalul Mubtadi' Ra'sul Jahmiyah, halaka fi zamani sigharit tabi'in. Jahm bin Safwan, kunyahnya Abu Muharriz Samarqandi, seorang yang sesat, ahli bid'ah, kembang Jahmiyah. Halaka fi zamani sigharit tabi'in, tewas pada zaman tabi'in kecil, yaitu berarti apa? Sudah akhir-akhir zaman tabi'in, sigar tabi'in. Taib. Wa ma 'alimtuhu rawa syai'an lakinnahu zar'a syarran 'azima. Aku tidak mengetahui dia itu meriwayatkan sesuatu pun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia telah menanamkan kejelekan yang besar pada umat ini. Nah, dan ini sejelek-jelek apa? Biografi, ya tidak? Seorang, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, wa syarrukum man la yudda khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan manusia tidak aman dari kejelekannya. Dan ini ada pada Jahm bin Safwan. Tidak ada kebaikan yang bisa diambil darinya, tapi kejelekan yang dia tinggalkan, wal iyadzu billah. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, haula'i ghalaw wa afratu fit tanzihi hatta nafau asma Allahi wa sifati. Mereka itu hulu. Mereka itu hulu. Dan melampaui batas dalam mensucikan. Dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala melampaui batas, ya ikhwani fillah. Sampai-sampai mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hadaran minat tashbihi bizamihim, sebagai bentuk kehati-hatian dari apa? Tashbih, menurut sangkaan mereka. Baik. Ini kalau dilihat dari sisi apa? Dari sisi pensucian Allah, mereka apa? Melampaui batas, afratu. Tapi kalau dari sisi menetapkan, ketika diperintahkan untuk menetapkan sifat, maka mereka terjatuh dalam apa? Dalam tafrid, karena tidak mau menetapkan sama sekali. Dan Syekh melihat dari sisi tanzihnya di sini. Dari sisi tanzih mereka jatuh dalam ifrat, tapi dari sisi isbat mereka apa? Jatuh dalam tafrid. Bedakan. Wabidzalika summu mu'attilatan. Oleh karena itulah mereka dinamakan dengan mu'attilah. Kenapa? Li'annahum mu'attalullaha min asma'ihi wa sifatih. Dinamakan mu'attilah kenapa? Karena mereka mengosongkan Allah. Attalu yaitu mengosongkan. Baik. Mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifat. Jadi di sisi orang-orang Jahmiyah,
Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Oleh karena itulah dikatakan oleh para imam bahwasanya Jahmiyah itu ya'buduna adaman. Mereka itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena tidak punya sifat, tidak punya nama, berarti sesuatu yang tidak ada. Karena setiap perkara yang ada itu mesti punya sifat, minimal sifat wujud, sifat ada. Sehingga akhwanifillah Jahmiyah ini firqah yang marah sekali. Masuk dalam syirik tidak ini? Masuk dalam syirik tidak, Aba Zain? Masuk dalam syirik, dalam pembagian syirik yang dahulu namanya apa? Syirku? Tayyib, diingat-ingat pembagian syirik. Jadi masuk kategori syirik yaitu syirku ta'til. Tayyib. Karena mereka beribadah sesuatu yang tidak ada. Haula'i ghalau wa afratu fi tanzihi hatta nafau asma Allahi wa sifatih. Ini alasannya apa? Diingat-ingat, mereka beralasan untuk lari dari apa? Dari terjatuh dalam tasbih. Wa ahli tamtsilil musyabbihah. Ya, kelompok lawannya ikhwan yaitu ahlu tamtsil. Orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Summu bidzalik li'annahum ghalau wa afratu fi itsbatis sifati hatta syabbahu Allah bi khalqihi. Mereka dinamakan dengan itu dikarenakan mereka hulu dan melampaui batas dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Sampai-sampai mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa matsalu sifatihi bi sifatihim, dan mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Ini ahlu tamtsil juga jatuh dalam ifrat dari sisi penetapan. Mereka jatuh dalam tafrid dari sisi apa? Berarti Ridwan? Naam, dari sisi tanzih mereka apa? Mereka jatuh dalam apa? Ifrat atau tafrid? Tafrid, ya. Jadi musyabbihah dari sisi tanzih jatuh dalam tafrid, dari sisi isbat jatuh dalam apa? Ifrat. Sedangkan mu'attilah dari sisi tanzih jatuh dalam ifrat, dari sisi isbat jatuh dalam tafrid. Mu'attilah dari sisi isbat jatuh dalam jadi mana ragu-ragu. Saya ulangi lagi. Mu'attilah, Umair perhatikan. Mu'attilah dari sisi tanzih mereka jatuh dalam apa? Tafrid itu maknanya apa tafrid? Menyepelekan, ya, tidak mau apa? Memenuhi apa yang dituntut pada masalah itu. Itu namanya tafrid. Orang-orang Mu'attilah dalam sisi tanzih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka berlebih-lebihan atau menyepelekan? Berlebih-lebihan, ya tidak. Mereka ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluk, sehingga mereka jatuh dalam apa? Ifrat. Nah, karena berlebih-lebihan inilah akhirnya menolak semua sifat-sifat. Sehingga pada bab isbat, pada masalah isbat mereka jatuh dalam tafrid. Ya. Jangan terbolak-balik. Pahami ini dengan baik. Kalau belum
Naam, belum betul-betul masuk dibaca-baca lagi, agar tidak rancu pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Baik. Wa ahlu sunnah tawassatu bainat tarafain. Dan ahlu sunnah itu mereka pertengahan di antara dua kelompok yang saling berlawanan ini. Fa athbatu sifatillahi 'alal wajhil laiki bi jalalihi min ghairi tashbihin wala tamtsil. Maka mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya tanpa menyamakan dengan makhluk. Ya, min ghairi tashbihin wala tamtsil. Ya, tanpa menyamakan, sama ini maknanya. Falam yaghlu fit tanzih, tapi mereka juga tidak melampaui batas dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga menolak sifat-sifat. Walam yaghlu fil itsbat, dan tidak pula mereka melampaui batas dalam menetapkan sehingga mereka menyamakan dengan makhluk. Bal nazzahullaha bila ta'til wa athbatu lahu al-asma'a was sifati bila tamtsil. Bahkan ahli sunnati wal jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua cacat dan celah tanpa harus menolak sifat-sifat Allah. Dan mereka menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat tanpa menyamakan. Paham sampai di sini? Paham? Baik. Dibaca-baca lagi. Pahami, terutama ikhwan, bedakan ifrad dan tafrid tadi. Jangan sampai terbalik-balik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta